Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 23 yang beranggotakan Ika Anissa Putri, Febriana Lestari, Nadia Esti Rahayu, dan Natalia Maharani akan mempresentasikan materi yang telah kami terima pada praktek kerja lapangan bidang apotek di Apotek Ashifa dengan metode daring. Yang pertama, kami akan membahas mengenai sejarah Apotek Ashifa. Apotek Ashifa berdiri pada tahun 1995 dan terletak di Jalan Raya Prambanan Piyungan, Bokoharjo, Prambanan, Sleman yang dikelola oleh apoteker sekaligus PSA atau pemilik sarana apotek Bapak Muhammad Muhlis SSI APT, dan pada awal tahun 2008 diadakan pergantian APA atau apoteker pengelola apotek ke Ibu Nurhayati Espar APT sampai sekarang. Jam kerja operasional di Apotek Ashifa yaitu hari Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai 20 waktu Indonesia Barat dan hari Minggu pukul 14 sampai 20 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, kami akan membahas mengenai pelaksanaan pengelolaan perbekalan farmasi. Pertama, perencanaan. Perencanaan di Apotek Ashifa meliputi kegiatan memilih jumlah dan jenis perbekalan farmasi untuk menghindari kekosongan obat. Dilakukan oleh apoteker berdasarkan buku Dufekta. Yang kedua, pengadaan. Pengadaan dilakukan berdasarkan perencanaan yang sudah dibuat dan disesuaikan dengan anggaran yang ada. Pengadaan dilakukan ke PBF dengan mempertimbangkan diskon, waktu kirim, dan sistem pembayaran. Pemesanan dilakukan dengan menulis surat pesanan sesuai dengan golongannya. Ada surat pesanan reguler, prekursor, dan narkotik atau psikotropik. Kemudian diserahkan kepada sales atau dikirim melalui WhatsApp dengan cara memfoto surat pesanan dan dikirim kepada sales. Yang ketiga, penerimaan. Barang yang sudah datang dilakukan pengecekan dengan menyesuaikan antara faktur dengan barang yang datang, meliputi jumlah dan jenis barang, nomor batch, dan tanggal kadaluarsa. Faktur barang datang dicatat dalam buku penerimaan dan diberi harga. Margin untuk obat OTC 1,1, OA 1,2, dan obat generik 1,3. Keempat, mengenai penyimpanan. Penyimpanan di Apotek Ashifa menggunakan metode alfabetis menurut bentuk sediaan atau sirup, tablet, suppositoria, dan menurut golongan OTC dan OA juga metode FIFO dan FIFO. Yang kelima, distribusi. Distribusi obat yang dilakukan di Apotek Ashifa yaitu pembelian obat bebas atau alat kesehatan, pembelian obat wajib apotek atau OWAT, dan pembelian obat menggunakan resep. Yang keenam, mengenai pengelolaan obat rusak dan kadaluarsa. Pengelolaan yang dilakukan di Apotek Ashifa yaitu yang pertama, diretur ke PBF dapat dilakukan dengan mengembalikan obat yang rusak atau ET yang sebelumnya sudah dilakukan perjanjian. Kedua, pemusnahan dilakukan jika obat sudah tidak layak pakai, kemudian dibuat berita acara. Obat yang bentuk sediaannya tablet digerus halus lalu dikubur dalam tanah dan sirup dihancurkan dahulu baru dibuang. Yang kedua, mengenai pelayanan resep. Penerimaan resep. Pasien datang membawa resep. Resep diterima dan di-screening oleh apoteker atau TTK. Resep diberi harga. Pasien membayar dan pasien diberi nomor untuk menunggu obat dan disiapkan. Kemudian resep diterima oleh apoteker atau TTK, dilakukan atau obat tersebut diracik, diberi etiket, dicek kembali, dan obat siap diserahkan. Obat diserahkan oleh apoteker beserta pemberian informasi obat. Penyimpanan resep. Resep disimpan selama sekurang-kurangnya 5 tahun berdasarkan urutan nomor, tanggal, dan bulan yang tertera pada resep. Resep yang telah disimpan lebih dari 5 tahun dapat dimusnahkan dengan cara dibakar dan dibuat berita acara. Yang ketiga, kami akan membahas mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan. 1. Pembuatan laporan keuangan. Itu meliputi laporan harian, dilakukan untuk mengetahui pendapatan dan pengeluaran apotek setiap harinya, juga sebagai acuan pembuatan laporan rugi laba. Laporan bulanan untuk mencatat pendapatan dan pengeluaran apotek setiap bulan,
merupakan rekap dari buku keseharian. Yang ketiga, mengenai laporan tahunan untuk mencatat pendapatan dan pengeluaran apotek setiap tahun, juga untuk mengevaluasi perkembangan apotek Asifa. Yang keempat, laporan rugi laba dan laporan perubahan modal dibuat setiap tahun agar dapat dilakukan perhitungan analisis keuangan apotek. Yang kedua, perpajakan. Pajak yang dibayar oleh apotek Asifa yaitu pajak penghasilan atau PPH berupa penghasilan pribadi, pajak bumi dan bangunan PBB dibayar oleh pemilik bangunan. Besarnya pajak yang dibayarkan menggunakan pangkal final 1% dari omset apotek. Fasilitas apotek Asifa meliputi praktek apoteker, praktek dokter kandungan, USG, fisioterapi anak, fisioterapi ibu hamil, fisioterapi pasca melahirkan, fisioterapi tumbuh kembang anak, yoga, herbal, dan Sifamat. Sekian presentasi dari kami kelompok 23. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.